Halo Mbak M, kita lihat kartunya ya. Maaf saya terlambat posting videonya karena kondisi, karena banyak sekali sehingga saya teler kemarin. Saya jawab pertanyaan nomor 1, bagaimana energi dia ke saya saat ini? Ada 6 pertanyaan, kita jawab 1 dulu. Energi dia ke saya hari ini. Energi dia ke Mbak M hari ini. Energinya yang dimaksudkan oleh Mbak M hari ini. Kayaknya dia memperhatikan. Sepertinya dia memperhatikan. Apa yang dia perhatikan? Iya, dia ingin menyampaikan perasaan cinta tapi takut. Ke siapa? Ke Mbak ini atau ke orang lain? Ke Mbak. Kenapa begini? Kenapa dia ketakutan ingin menyampaikan perasaan isi hatinya kepadamu? Karena mungkin tuduhan-tuduhan yang sudah. Jadi mungkin ini ya. Ini sebelum saya jawab pertanyaannya, saya buka dulu bagaimana sih sebenarnya hubungannya Mbak ini. Kok dia ketakutan mau deketin Mbak, dia ketakutan padahal Mbak nungguin. Gimana coba? Apa yang terjadi sih antara Mbak? Oh, mbaknya yang pasang pagar. Mbak yang pasang pagar loh. Mbak pasang pagar. Menganggap ini semua sementara saja. Sementara dia mungkin kekanak-kanakan dan mungkin pernah bertengkar karena masalah sesuatu sehingga semuanya buyar. Ini awalnya Mbak dengan dia ini seperti ini. Jadi kenapa dia tuh tadi kan pertanyaan pertama saya jawab itu dia kayak takut, dia mau cinta, dia mau maju tapi ragu-ragu. Kenapa? Karena Mbak penuh dengan apa ya? Ya karena dia juga kekanak-kanakan. Mbak nggak suka dengan sifat dia yang kekanak-kanakan. Tidak mungkin menurut Mbak dia tidak bersikap sebagaimana mestinya. Iya, dia sebenarnya mau kebersamaan. Ini kartunya. Dia pengen hidup baru, dia pengen hidup bahagia, dia kepingin menjalin hidup bersamamu, menua bersamamu, setia. Loh, kartunya ini loh. Tapi yang error malah Mbaknya, bukan dianya. Kalau kartu loh ya. Kalau kartu ngomong Mbaknya yang error. Kenapa? Karena Mbak penuh dengan praduga, penuh dengan prasangka, sedangkan dia orangnya seenaknya gitu loh, nggak cocok sifatnya sama Mbak. Jadi nggak berusaha memperbaiki diri, nggak berusaha, tapi nanya gitu loh. Ini hubungannya kemana? Hubungannya ini.
ini hubungannya ini Mbak, ini dia. Nah, dia merasa selalu jadi bajingan lah, jadi inilah itulah, tidak dipercayai, mungkin juga karena kelakuannya dia yang kayak anak kecil, tidak pikir panjang, sehingga ada suatu Mbak hanya dianggap sementara saja menurut Mbak begitu, padahal menurut dia enggak gitu. Ini yang dia inginkan, menua bersamamu. Tapi dia punya problem, yaitu dia mungkin kekanak-kanakan. Kartunya bagus kalau dari segi kedepannya, apa yang dia inginkan sebenarnya bahagia menua bersamamu. Tapi yang menjadi bom ya, yang menjadi meledaknya selalu itu adalah sikap kalian yang dua-duanya lah. Kalau dari kartunya ini berarti dua-duanya. Mbak juga tidak bersikap sebagaimana mestinya, dia juga kekanak-kanakan dan merasa semuanya benar menurut dia. Sedangkan Mbak karena kelakuannya dia yang seenaknya, Mbak menuduh jadinya. Kamu gak serius, kamu gini, kamu gitu. Ya ini makanya tadi pertanyaan satunya itu terjawab. Sorry. Pertanyaan nomor 1 itu dia ingin setia, dia memandangmu. Dia lagi berusaha cari cara bagaimana cara ngomong lagi, antar ditolak lagi, kayak gitu. Tapi nanti kalau ngomong ini pasti benturan. Kenapa? Karena belum ada yang berubah. Ini siklus. Siklus yang harus kalian lepaskan. Pada saat memutus siklus, Anda berubah, dekat kepada Tuhan, baru ini nanti bakal kejadian, bakal dekat. Kayak gitu. Selagi siklusnya belum diputus, dia dengan dirinya sendiri dulu, Mbak dengan dirinya Mbak sendiri dulu, ini tidak akan kemana-mana. Ya, itu jawaban pertamanya ya. Sudah saya jawab ya. Energinya dia ke Mbak saat ini menanti, kepingin ngomong tapi takut. Tujuan dia mendekati saya selama bertahun-tahun untuk apa? Ya untuk tadi ya, sudah terjawab tadi kan di kartu kecil tadi. Dia ingin menua bersamamu. Tapi yang jadi masalah sikap kalian benturan. Jadi gak jadi-jadi. Apa akan ada komunikasi lagi saya sama dia? Itu tergantung Mbak. Karena tadi kartunya sudah terbuka. Tadi kartunya terbukanya Mbak Mbak menunggu, dia juga nunggu. Kenapa? Karena dia takut ntar berantem lagi kayak gitu loh mungkin. Jadi dia memandang dari jauh aja. Nah, saya kok curiga dia deketin sahabat saya. Kita cari tahu ya. Ini kalian berdua punya permasalahan, walaupun saling cinta, benturan terus, jambak-jambakan terus. Harus ada yang berubah. Mau dibawa kemana hubungan ini kalau udah jadian? Kalau sama-sama belum berubah. Apakah dia deketin orang lain? Ten of Pentacle, Page of Pentacle, The High Priestess, Five of Swords, King of Pentacle, Morning. Nine of apa ini? Bentar dulu. The Hangman, Page of Cup. Oh, jadi dari pertengkaran itu ya mungkin pernah jadian, pernah bertengkar. Nah, dia deketin orang. Nah, maksudnya dia supaya hanya ingin membuat Mbak itu marah, cemburu. Tapi dia menyesal karena orang yang dibuat cemburu itu nggak bisa dipermainkan. Page of One, Five of One, Page of One, Five of One. Iya.
itu full. Ya mungkin ya, ini kartunya dia pingin ngobrol tapi nggak bisa. Kenapa? Ini kartunya sedih banget ya Mbak. Ini adalah karena kebodohan kalian berdua. Kalau saya bilang ini kebodohan. Ya dia saat ini mungkin terjebak dengan sahabatnya Mbak. Ini jawaban dari apakah dia mendekati sahabat saya. Satu, di kartu ini menceritakan bahwa sebelumnya dia melakukan ini karena ingin membuatmu cemburu. Tapi dia melakukan kebodohan. Upayanya dia langsung ditembak habis sama sahabatmu, dan sahabatmu yang memang mencintai benar-benar si pasanganmu itu nggak mau begitu saja dilepaskan. Demi apapun juga nggak mau melepaskan. Dan sekarang si cowokmu bingung karena sudah kadung deketin, sudah kadung bermain di belakangmu gitu loh. Sudah kadung, dan si perempuannya nggak mau begitu saja dilepasin. Coba gimana tuh kalau kayak gitu, sudah kadung. Ini dia menyesal karena nggak bisa lepas dari jebakan itu. Karena nggak bisa lepas dari jebakan yang dia pasang untuk dirinya sendiri. Bukan salah perempuannya, bukan salah sahabatmu, tapi salah si cowokmu ini yang dia tidak berpikir panjang pada saat ingin melakukan hubungan dengan sahabatmu itu. Itu jawabannya. Dia sekarang menyesal, nggak bisa keluar dari masalah, nggak bisa keluar dari hubungan yang tidak dia inginkan. Gitu. Karena si perempuannya terlalu cinta, terlalu pokoknya nggak mau begitu saja melepaskan cowokmu. Gitu. Ini kartunya, penyesalannya dia tingkat dewa. Nah tapi dia kepingin kalau memang ada aba-aba aku akan ninggalin dia. Tapi ya itu, kenapa susah sekali saya menjauh dari dia padahal saya tahu ini gak akan ada ujungnya. Ya karena memang ini adalah, kalau ini saya jawab tidak pakai kartu, karena ini ada energi leluhur. Satu, ini adalah twin flame. Twin flame itu adalah hubungan penghajaran, pembelajaran. Kenapa? Karena ada energi leluhur yang harus kita bantu tuntaskan pembayaran karmanya. Nah itu harus ketemu dengan kembar jiwanya, dan harus ada diputus siklusnya, harus ada supaya tidak mengulang siklus gitu, supaya tidak mengulang siklus saling menyakiti dengan pasangan ini kayak gitu. Jadi ada cerita sesungguhnya di balik ceritamu dengan si cowok yang kamu maksudkan ini gitu Mbak. Jadi ini ada energi twin flame. Nah twin flame kalau saya diajarkan adalah kita harus ketemu dengan sejatinya diri kita. Satu, untuk melepaskan semuanya. Ini tidak mungkin bisa begitu saja karena memang bukan cinta biasa. Karena ini adalah siklus leluhur turun-temurun yang jatuh ke Mbak, yang harus Mbak tuntaskan. Gitu. Nanti setelah Mbak tuntaskan karmanya, baru kita lihat sudah akan membaik atau tidak gitu ke depannya. Gitu Mbak. Sedih ini kartunya. Maksudnya apa? Selalu datang dan pergi selama bertahun-tahun. Karena dia tidak jenak, karena dia masih kekanak-kanakan, karena dia masih ingin merdeka. Ini jawabannya tadi sudah keluar. Karena yang di kartu yang kecil-kecil tadi. Antara dia bagaimana, Mbak bagaimana. Satu, Mbak juga keras, tidak menunjukkan selalu. Jadi gini, kalian tuh saling cinta hatinya, tapi pribadi kalian itu saling benturan. Sehingga saben kali dia kangen, dia datang. Orang dia cinta. Tapi kalau sudah ketemu, bertengkar. Gak ada ujungnya bertengkarnya. Yang Mbak nyalain dia, yang dia nyalain Mbak. Tapi kalau jauh, cinta setengah mati, rindu setengah mati, gak bisa tidur mikirin Mbak. Tapi kalau sudah dekat begitu lagi. Nah dia capek, Mbak juga capek. Gak ada ketemunya ini. Kenapa? Ya karena ini ada tali dan rantai yang
Saben kali kalian datang ini menghantam gitu. Nah ini diputus dulu supaya tali dan rantainya dibuang ke laut. Supaya bersih energi kalian berdua. Supaya biar tahu kalau memang ini adalah jodoh, Tuhan dekatkan, dia bisa lepas dari pasangannya saat ini, yang memang tidak dia maksudkan tapi dia jadian. Dan dia kesulitan juga melepaskan. Karena zaman dahulu seperti ini. Mungkin Mbak adalah orang ketiga yang datang dalam hubungan kayak gitu. Mungkin ya, aku nggak tahu. Karena kan cerita leluhur ada di belakang kembar jiwa. Nah kembar jiwa itu harus diketemukan dulu. Leluhur dikeluarkan dulu. Diputus tali siklusnya supaya tidak ngulang-ngulang. Nanti Mbak dapet cowok lagi begini lagi. Kenapa? Karena ini siklus yang harus Mbak selesaikan. Gitu. Siklus yang terulang. Kan capek Mbak. Ya. Mbak mesti apa? Mbak harus mutus siklus. Mumpung dia belum kembali, Mbak tahu dulu jati diri Mbak sendiri dulu. Kenapa? Karena ini kalau ini adalah siklus leluhur, maka kemungkinan orang tua atau kakek nenek juga ada yang begini. Cinta tapi gak jadian gitu. Kenapa ya? Karena ego benturan. Ego benturan itu ada siklus. Ada siklus leluhur. Yang kalian berdua bukan dia aja yang berubah. Kita mau merubah orang, kita sendiri dulu yang berubah. Gak bisa orang lain disalah-salahin karena tidak match sama kita. Kita yang berubah. Kita berubahnya bukan buat dia, buat Tuhan dulu. Kita senangkan diri kita sendiri dulu. Kalau kita menyenangkan diri kita sendiri, kita sayang diri kita sendiri, kita ketemu kembar jiwanya, segala luka-luka hati kita sembuhkan, maka kita akan menarik energi baik juga. Karma datangnya kadang-kadang dari diri sendiri. Karena kita tidak memperlakukan diri kita dengan baik, maka kita tidak diperlakukan baik oleh orang-orang lain. Karena kita tidak, ya karma datangnya dari diri sendiri. Gitu. Simpelnya saya bilang, peluk dirimu. Engkau sudah lama tidak memeluk dirimu. Engkau menderita, peluk dia, kasihan itu. Kasihan dirimu itu, peluk dia. Nangis bersama. Terus raba jantungnya. Coba dilihat ada pisau atau ada luka. Sembuhkan. Itu yang saya ajarkan, bengkel hati itu seperti itu. Dengan saya berbayar, cukup mahal. Kalau tidak punya ngomong. Kalau mau sendiri ada. Sudah saya sebar gratis. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menyembuhkan dirimu sendiri. Engkau sembuh, maka dunia pun sembuh. Sekelilingmu akan membaik. Engkau tidak ngomel aja. Enggak gundah gulana terus. Kayak gitu. Ini energimu ini kalau drop ya, kalau mikirin dia terus sedih, yang lain-lain akan engkau lihat sedih juga. Pekerjaan pun rada galau gitu. Dengan berkawan pun nggak enak gitu loh, nggak happy gitu. Auranya turun. Ya Mbak ya. Terjawab ya. Dia cinta tapi nggak cinta, takut. Kenapa? Karena saat ini dia sedang menjalin hubungan dan hubungannya belum bisa, dia nggak mau, yang perempuan nggak mau dipermainkan gitu. Jadi dia harus bertanggung jawab dan dia belum tahu cara keluarnya bagaimana. Itu ulahnya dia sendiri. Selagi dia begitu, Mbak perbaiki diri Mbak sendiri dulu. Kita lihat nanti bagaimana hidup merubah dia. Mbak pun berubah, hidup bukan Mbak yang merubah dia, Tuhan. Gitu. Seiring Mbak merubah diri, Tuhan akan merubah dia juga dengan dibentur-benturkan dengan masalah-masalah yang lain. Keikhlasan hati Mbak membantu diri Mbak sendiri untuk berubah buat Tuhan. Baru semuanya akan terlihat indah, akan diindahkan, akan diberikan keberlimpahan kebahagiaan kepadamu. Kenapa? Karena engkau memelihara energi baik. Gitu. Energinya mau sampai 3 tahun, mau sampai 5 tahun begini terus nanti. Nanti dia sama perempuan lain dia akan keinget-inget Mbak terus. Terus gitu. Tapi kalau nanti sama Mbak dia bertengkar. Kayak gitu. Gak kemana-mana ini hubungannya. Tergantung Mbak mau gimana. Bawa semuanya ke Tuhan. Putusin siklusnya. Mbak berubah menjadi lebih bahagia supaya dia melakukan segala sesuatunya buat Tuhan juga dan berbahagia. Sehingga dia bisa mengambil keputusan.
Gitu. Jeratan itu adalah jeratan tali dan rantainya yang dia lakukan itu adalah karmanya dia. Gitu. Ya. Oke, Mbak. Terima kasih.